misalnya kebutuhan individu itu dan kebutuhan sosial itu terpenuhi, kebutuhan sosial itu misalnya tenaga kerja dengan ukuran secara global itu bisa dilihat dari pemenuhannya dari output pendidikan itu. Sekarang misalnya kebutuhan secara global internasional untuk memenuhi target tenaga kerja itu harus dengan angka 10, padahal kita masih baru angka 7. Berarti ada gap 3 angka yang harus dipenuhi. Maka disitulah kerja pendidikan untuk memenuhi ini. Ini namanya social need. Tetapi ada social individual, di mana satu orang dengan orang lain itu tidak mungkin sama. Oleh karena manusia itu disebut dengan makhluk yang unik. Ya. Nah ini juga dipenuhi. Nah dalam pendidikan harus memenuhi individual need dan social need ini. Kebutuhan individunya dipenuhi, tetapi juga kebutuhan sosialnya dipenuhi. Nah, kebutuhan sosial ini diorganisasikan oleh pemerintah. Taruh misalnya pemerintah membaca bahwa tahun 2016 kebutuhan tenaga kerja itu dengan standar sekian. Maka ini harus dipenuhi oleh dunia pendidikan. Tetapi untuk individual need ini harus dipenuhi oleh guru bagi masing-masing murid. Dan keduanya ini harus diakomodir lewat kurikulum yang didesain seperti yang sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua dari Pak Amin, ini sangat menarik sesungguhnya. Kalau kita lihat rancangan dari kurikulum 2013 itu adalah berbasis pada aliran filsafat konstruktivisme, di mana aliran filsafat konstruktivisme itu beranggapan bahwa pengetahuan itu dikonstruk oleh peserta didik sendiri, bukan oleh guru. Seberapapun yang diberikan oleh guru, tapi nanti terakhir terserah kepada peserta didik. Ini. Oleh karena itu guru tidak boleh memaksakan. Guru kemudian ditempatkan pada posisi yang disebut dengan fasilitator. Fasilitator itu adalah orang yang memberi kemudahan, orang yang memberi fasilitas. Kemudahan apa? Kemudahan agar peserta didik ini mampu mengembangkan dirinya. Nah, seseorang yang dalam proses pendidikan itu mampu mengembangkan dirinya sendiri, ketika menjadi pemimpin, maka dia akan tahu akan jati dirinya sendiri. Dia akan demokratis karena tidak akan menganggap bahwa seluruh manusia itu sama. Tidak menganggap bahwa seluruh apa yang dikerjakan itu pasti diterima oleh orang lain. Dan apa yang dikerjakan orang lain pun juga tidak selalu ya harus disamakan apa yang dikerjakan. Maka ini ada semacam pandangan sejak awal bahwa seorang yang hidup dalam suasana yang seperti tadi yang saya katakan bahwa dibangun di atas filsafat konstruktivisme akan menjadi seorang yang demokratis. Dan seorang demokrat, seorang yang sangat demokratis ini ke depan itulah manusia yang akan bisa eksis gitu. Mengapa? Jika tidak, maka sesungguhnya tidak akan kompatibel dengan kehidupan ke depan ini gitu. Ini yang pertama untuk Pak Amin. Yang kedua untuk Pak Amin, sesungguhnya kita kadang terbelenggu oleh doktrin kita sendiri. Misalnya begini, kita punya doktrin al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini pernah disoalkan oleh Pak Akil Siroj ya. Kalau ini iya menjadi pedoman dan doktrin kita hanya menjadi konsumen, memelihara konservasi, kemudian akhdu juga reproduksi namanya, belum sampai ke produksi. Jadi mungkin kalau misalnya ini diubah menjadi al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ijad bil jadidil aslah. Ijad inilah yang produksi. Karena sesungguhnya kurikulum yang dirancang oleh pemerintah ini mulai dari pengamatan sampai nanti menunjukkan hasil kerja. Ini namanya produk. Nah, produk inilah
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sunan, menjadi ukuran seberapa berkualitas produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita ini, meskipun itu dalam proses, going in proses, yang realnya nanti ketika mereka sudah bekerja. Kemudian yang penting juga dikomentari bahwa sesungguhnya sekolah unggulan yang kita rancang menurut hemat saya adalah bagaimana kita mencoba untuk merumuskan sekolah yang terbaik, yang ideal, tetap dalam koridor bisa dijangkau oleh seluruh pengguna jasa pendidikan. Jadi kira-kira kita mencoba untuk meng-create sekolah yang paling baik, ideal, tetapi seluruh masyarakat masih bisa menggunakan jasa pendidikan ini. Nah, ini tentu yang pertama adalah dicoba untuk diformulasikan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dari sisi kurikulumnya baik, bahkan unggul. Kalau misalnya ada standar nasional, itu dianggap standar minimal, ya kan? Minimal. Ada 8 standar yang dirumuskan itu adalah standar minimal. Di mana di bertempat sekolah unggulan itu diharapkan lebih dari itu. Tetapi tetap tidak kemudian memberi peluang bagi mereka yang mampu untuk membayar saja. Tetapi tetap semua orang, semua masyarakat diberi kesempatan, peluang untuk menggunakan jasa pendidikan unggul ini. Nah, ini kenapa ini penting? Karena kita ini ingin bahwa ketika kita mencoba ya mengimplementasikan sebuah konsep yang bagus, sekolah atau madrasah unggulan ini kemudian bukan hanya di situ, tetapi dirumuskan, ditularkan kepada yang lain, agar yang lain juga segera bangkit untuk menjadi sekolah atau madrasah yang unggul ini. Nah, ini gagasan utama dari Marif. Jadi kalau misalnya kemarin ada sekolah-sekolah unggulan atau sekolah bertaraf nasional, bertaraf internasional dihapus, itu dalam rangka untuk menghilangkan diskriminasi ini. Tetapi kita mencoba untuk meng-create ya, mencoba untuk membuat satu konsep yang saya kira excellent begitu untuk ditawarkan kepada masyarakat pengguna jasa ini, agar masyarakat bisa memilih dan kemudian masyarakat juga bisa meniru dan masyarakat juga puas dengan layanan-layanan pendidikan ini. Ini kira-kira yang mungkin ke depan akan dilakukan oleh Marif. Oleh karena itu Marif sudah bertemu dengan beberapa kepala daerah, misalnya Bupati Lamongan, Wakil Bupati Gresik, Wali Kota Mojokerto, terus Kediri dan lain-lain, dalam rangka ingin berbicara kepada semua pihak bahwa kalau kita membuat sekolah unggulan itu kemudian bukan akan melakukan diskriminasi terhadap rakyat kita, tetapi justru memberi peluang sebanyak-banyaknya dan ingin juga mengajak kepada semua pihak untuk terlibat dalam hal ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Semakin menarik dan semakin lengkap kiranya pembahasan mengenai leadership. Dari kesimpulan-kesimpulan Prof. Haris tadi dapat ditemukan beberapa hal baik yang telah disampaikan oleh Bapak Sunan maupun kepada Bapak Amin. Setidaknya ada 3 poin penting yang nanti bisa kita kritisi bersama, kita bisa diskusikan bersama. Yang pertama tentang misalnya antara individual need dengan yang social need. Ini perdebatan yang sudah lama sekali Prof. Haris, mulai sejak pencetusan oleh Wardiman Joyonegoro tentang link and match. Yakni waktu itu beberapa praktisi pendidikan yang idealis sangat khawatir kalau memang produk murni dari pendidikan itu hanya didistribusikan kepada perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Yang kedua tentang masalah model-model pendidikan pada kurikulum 2013 yang berbasis konstruktivisme. Memang secara filsafat dasar itulah yang menjadi bagian penting dalam pendidikan di kurikulum 2013. Yang terakhir, gagasan
tentang sekolah unggulan yang hendak kita capai, itu memang kita Ma'arif sedang menggagas untuk membuat sekolah yang excellent. Bagaimana yang diutarakan Prof. Faris, semua bisa memakai dan banyak orang yang bisa turut terlibat. Oke, sebenarnya kalau ada TV 9 ini waktunya jeda iklan. Tapi karena nggak ada ya, kita langsung pada sesi pertanyaan saja. Oke, kita buka sesi pertanyaan yang pertama. Silakan dua orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini diskusi ini berjalan dengan baik dan saya kira sangat menarik bahasan kali ini. Tetapi saya melihat eksplorasi pada sore hari ini lebih pada isu-isu strategis pendidikan atau kurikulum 2013. Belum kita menyinggung sedikit soal leadership, gitu ya. Tapi saya kira sangat menarik tadi apa yang disampaikan Pak Sunan, Pak Amin, dan Pak Prof terutama, bahwa Ma'arif ini yang menjadi catatan saya tadi, Ma'arif akan membuat konsep atau paling tidak menyediakan konsep pendidikan madrasah unggulan yang ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini saya kira yang perlu diekspor. Artinya di dalam konsep unggulan ini tadi bahwa disebutkan ada keunggulan kurikulum yang dipunyai oleh rata-rata pendidikan yang ada di seluruh madrasah. Nah, berarti kita harus selain kurikulum itu kan ada manajemen, kemudian ada leadership, kemudian ada berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana ini madrasah unggulan itu betul-betul bisa dikatakan excellent. Nah, ini yang saya kira perlu dipertajam kembali menjadi sebuah betul-betul Ma'arif mampu untuk itu. Saya kira kita sudah memulai dan mengarah ke sana karena pelatihan kurikulum 12 juga berjalan, kemudian diskusi mulai dari sedikit demi sedikit, mulai kemarin kita bicara soal pendidikan karakter, kemudian kita bicara soal saintifik dan Islam, kemudian kita bicara leadership, kemudian kita bicara manajemen, isu-isu pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu nanti Pak Prof atau Pak Amin atau Pak Sunan silahkan untuk mempertajam kembali hal-hal yang berkaitan dengan Ma'arif akan menyediakan atau memberikan fasilitas yang lebih terhadap pendidikan khususnya madrasah di Jawa Timur. Saya kira mungkin itu, Pak. Silakan penanya kedua. Terima kasih. Menarik, sore ini memang persoalan leadership dan kurikulum 13 yang bagi saya yang pertama, bagaimanapun dan apapun kurikulum yang sudah oleh pemerintah sejak dulu dipakai sebagai pedoman untuk satu sisi bagaimana menciptakan standar-standar agar lembaga dan anak didiknya atau tenaga pendidiknya itu menjadi satu kesatuan untuk berpikir lebih maju. Terus menerus dicarikan format sangat berkembang. Pada tahun ini memang saya kira juga merupakan satu kontradiksi dari kurikulum yang sudah-sudah. Ya, memang ini satu percobaan yang luar biasa menurut Pak Menteri. Tetapi bagi saya, apapun kurikulum itu tentu tidak bisa menyepelekan tenaga didik yang paling penting. Jadi tenaga pendidik ini yang justru yang lebih dulu harus dibongkar mindsetnya. Kalau sekedar hanya semua siswa, saya kira tetap saja kalau mindset
para tenaga pendidiknya itu masih. Jadi bagi saya bagaimana menciptakan, kalau tadi disampaikan anak ini lebih cepat bagaimana bertanya, bagaimana saya kira dulu sama masih CBSA dulu itu arahnya juga begitu, hanya belum tuntas diganti lagi. Cara belajar siswa aktif itu kan tidak hanya sekedar aktif di dalam, tetapi guru memotivasi bagaimana anak ini tidak hanya sekedar berpedoman pada buku yang ada, tetapi berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, moto di NU ini memang saya sangat yakin bahwa ini membuka cakrawala untuk terus berkembang. Diterima apapun, yang penting lebih baik. Cuman guyonannya ini, kiai-kiai ini yang lebih sekarang berubah. Kalau masih IPENU itu kan masih aswaja. Jadi mereka berpedoman al-muhafadzatu al-qadimus sholih itu kan menjaga tradisi, nilai-nilai luhur dan mempertahankan, serta bagaimana bisa mengambil format baru. Tapi kalau sudah tua-tua seperti saya ini jadi aswaja, mempertahankan istri lama mencari istri baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nur Amin, penanya pertama, dan kemudian kepada Bapak Abdul Mujib Hasim sebagai penanya kedua. Disampaikan kepada para pemateri yang ada di sebagai narasumber. Yang pertama dari Bapak Nur Aminuddin tentang dukungan ma'arif, terhadap sekolah unggulan yang akan kita proyeksikan ini. Jadi sejauh mana ma'arif nantinya akan memberikan dukungan yang serius dalam proses pemunculan, pembuatan sebuah sekolah unggulan yang benar-benar excellent seperti yang diharapkan tadi. Kemudian yang kedua dari Pak Mujib Hasim, jadi sebenarnya kurikulum pada yang dulu maupun yang sekarang itu mirip-mirip saja, hampir sama-sama saja, mulai dari yang CBSA sampai yang sekarang itu usahanya yakni memberikan usaha bagaimana murid atau siswa itu lebih aktif dan guru memberikan banyak motivasi. Sebenarnya dalam kerangka perubahan kurikulum tersebut, sejauh mana konteks kurikulum 13 ini dalam memberikan perbedaan yang serius dalam usaha memajukan pendidikan di Indonesia ini. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Silahkan yang paling cocok. Oke, Bapak Sunan untuk pertanyaan yang pertama. Tadi Pak Aminuddin tadi sangat luar biasa memberikan ulasannya tentang bagaimana kerangka pendidikan nasional. Saya meyakini bahwa jika nanti Ma'arif mengembangkan yang namanya pendidikan unggul, maka proses penemuan atau pemunculan model pendidikan seperti itu adalah model pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah juga, yaitu bagaimana Ma'arif mengajak kepada semua lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU untuk melakukan akuntabilitas terhadap pengelolaan lembaga itu dengan tanpa terkecuali, artinya totalitas. Kalau ingin merubah lembaga pendidikan kita, ya semuanya harus berubah, mulai dari pengelolaan pembelajaran, pengelolaan keuangan, sampai dengan pola kepemimpinan yang selama ini dikembangkan. Harus ada perubahan. Yang kedua, bahwa pendidikan masa lampau yang
tadi disinggung oleh Pak Mujib bahwa pendidikan masa lampau ini tidak bisa ditinggal. Artinya karakteristik dari pendidikan ma'arif harus tetap ada. Meskipun pendidikan nasional ataupun pendidikan internasional tetap harus memberikan nuansa bahwa ini adalah model pendidikan yang harus dikembangkan versi ma'arif. Artinya itu harus ada. Nah, caranya sekarang bagaimana untuk memunculkan pendidikan yang sudah berkembang, pendidikan yang harus dimunculkan oleh ma'arif itu, yaitu ma'arif melakukan survei terhadap peminatan, terhadap model pengembangan lembaga pendidikan ini yang diinginkan oleh masyarakat seperti apa. Satu. Yang kedua, survei ini juga dilakukan terhadap pengelola lembaga pendidikan yang selama ini mengelola ma'arif. Dan yang ketiga adalah stakeholder. Jangan-jangan yang dilakukan oleh ma'arif selama ini di masyarakat sudah sangat usang. Seperti yang kita lihat di beberapa model pendidikan yang pernah dikembangkan oleh pesantren-pesantren kita pada tahun 70-an. Negara-negara se-Asia pun mereka mau belajar ke Indonesia, terutama ke pesantren-pesantren kita, tetapi pada saat ini sudah mulai sedikit pesantren-pesantren kita yang mereka memiliki santri-santri dari negara-negara asing. Bahkan dulu Lirboyo itu bisa disebut sebagai sentral pesantren di tanah Jawa, dikarenakan dari semua daerah di seluruh Indonesia mesti mereka membuat yang namanya standarisasi pendidikan pesantren itu yang paling unggul adalah Lirboyo. Jadi mau tidak mau semua orang akan menggunakan Lirboyo sebagai standarisasi jika mereka menginginkan pendidikan agamanya berkualitas. Nah, di ma'arif nantinya kami mengharapkan juga demikian, bahwa survei ini akan kita lihat secara keseluruhan, bukan karena keinginan dari pengelola lembaga pendidikan itu, tetapi semuanya juga akan kita lihat. Yang berikutnya adalah penjenjangan pendidikan di ma'arif juga akan kita pola. Selama ini apa yang sudah ada di dalam ma'arif akan kita tetap kembangkan. Tadi oleh Prof. Haris, kita tidak meninggalkan tradisi lama. Apa yang sudah ada di ma'arif dikembangkan lagi. Contohnya seperti ijazah. Ijazah ini tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia ini mengeluarkan sertifikat tentang kemampuan seorang anak didiknya dalam pembelajaran khusus. Kalau ijazah yang dikeluarkan pemerintah sudah ada sendiri melalui ujian nasional dan lain sebagainya. Tapi di ma'arif, semua siswa melalui model evaluasi yang sudah ditentukan, ujian akhir ma'arif namanya, yang kemudian menghasilkan yang namanya sertifikat ijazah ma'arif. Nah, apakah selama ini menjadi aplikatif ijazah itu? Nah, ini yang harus kita koreksi bersama. Kita akan mengupayakan, menghimbau kepada semua lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU Jawa Timur, penjenjangan pendidikan ini juga masih menggunakan identitas-identitas yang selama ini dikembangkan, terutama masalah ijazah. Mereka yang melanjutkan pendidikan di tingkatan MTS atau SMP, mereka harus memiliki ijazah ma'arif yang dimiliki oleh SD atau MI ma'arif. Jika mereka tidak punya, maka harus melalui yang namanya pendidikan penyetaraan terlebih dahulu. Jadi mereka yang mau masuk SMP ma'arif atau sanawiyah ma'arif, sedangkan mereka pada asalnya adalah bukan berasal dari sekolah ma'arif, mereka harus mendapatkan sekolah persiapan terlebih dahulu untuk agar tujuannya ya, agar mereka tidak terlalu jauh tertinggal dengan mereka yang latar belakangnya adalah pendidikan MI atau SD ma'arif. Begitu pula dengan SMA dan seterusnya sampai dengan perguruan tinggi. Nah, inilah yang nantinya pada bagian yang terakhir di dalam pengembangan kurikulum ini nanti, standarisasi ini akan dilakukan oleh semua lembaga-lembaga pendidikan yang acuannya adalah satu, standar nasional pendidikan,
standar nasional pendidikan yang 8 komponen itu, ditambah lagi adalah standar nasional pendidikan ma'arif. Jadi bukan asumsi ma'arif secara lokalistik, tetapi sekolah unggul versi ma'arif adalah sekolah unggul yang merupakan kebutuhan dari masyarakat secara keseluruhan. Ini saya kira yang nantinya akan memberikan jawaban kita. Kita akan mengurangi ketimpangan pendidikan, ketimpangan pengelolaan lembaga pendidikan. Pendidikan yang unggul bagaimana, pendidikan yang tidak unggul bagaimana. Tetapi semuanya larinya adalah hasil pembelajaran. Pendidikan itu disebut dengan full day school atau pendidikan madrasah diniyah atau apalah model pendekatannya. Tetapi ketika pencapaian pembelajarannya itu ketemu, maka hasil pendidikan terutama di lembaga pendidikan ma'arif akan memiliki kualifikasi nasional yang setara dengan pendidikan yang lain. Saya kira itu. Terima kasih Kang Hizbullah. Pertanyaan yang cukup luar biasa dari Pak Aminuddin dan Pak Mujib, cukup kritis. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana konsep sekolah unggulan yang dikembangkan ma'arif. Kalau usul saya dan dari stressingnya kemana sekolah unggulan, kalau saya sekolah unggulan yang akan dikembangkan ma'arif ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena apa? Ma'arif wilayah Jawa Timur sudah pernah membuat proyek yang ini sudah meskipun tidak sukses betul, tetapi itu bisa menjadi success story, bisa menjadi gambaran cerita sukses bagaimana baik tidaknya itu menjadi bahan awal untuk bagaimana kita mengevaluasi untuk dikembangkan menjadi sekolah unggulan yang dikembangkan ma'arif ke depan untuk masifikasinya. Tapi dari 6 pilot project itu saya ada satu yang ini tidak boleh hilang. Sepengetahuan saya adalah ma'arif itu dulu mengembangkan sekolah unggulan dengan satu ciri khas yang tidak boleh hilang adalah sekolah unggulan itu dikembangkan bukan dalam konteks standarisasi nasional, mohon maaf, tapi standar kualitasnya adalah sudah ditentukan ma'arif, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sekolah itu dikembangkan berbasis dengan karakter dan kebutuhan lokal masing-masing madrasah yang mau menjadi sekolah unggulan. Misalnya kalau dulu ini bukan berarti nanti tidak ada standarisasi, tetapi ini sebagai flow, sebagai pintu masuk. Bagaimana kita bisa masuk untuk menjadi semuanya dalam kerangka nasional ada 8 standar itu semuanya akan menjadi standar secara kualitas sebagai baik, tetapi bagaimana cara masuknya ini yang penting. Tidak ma'arif akan selalu dengan karakter sekolah unggulnya harus melihat pada kondisi daerah atau wilayah mana yang itu menjadi sekolah unggul. Misalnya kalau dulu di Minu Kurek Sariwaru misalnya, standarnya harus unggul secara 8 standar, tetapi pintu masuknya melalui apa? Kalau dulu kuat di kepemimpinannya, maka unggulnya melewati kepemimpinan. Dengan kepemimpinan ini akan merambat ke seluruh standar yang ada. Nah, misalnya contoh yang di Tulungagung, kekuatannya adalah kerjasama dengan masyarakat misalnya. Maka dengan kerjasama masyarakat yang kuat, maka disitulah akan menguatkan standar-standar yang lainnya. Dan ini menjadi karakter penting setiap unggulan yang dikembangkan oleh ma'arif wilayah Jawa Timur. Tidak kemudian seperti sekolah-sekolah sekarang ini, banyak sekolah-sekolah unggulan yang seperti cloning saja. Di Jakarta sukses membuat sekolah dengan gedung dan standar gedungnya yang mewah, gurunya yang begini. Kemudian dengan sangat mudah karena ada uang, dipotret yang sama dikembangkan di wilayah yang lain. Misalnya diusung ke Surabaya, ke kota-kota besar yang sekarang sudah menjangkiti sekolah-sekolah unggulan yang ini standarnya standar Jakarta. Atau kalau itu terbitnya atau munculnya dari Surabaya,
standarnya dari Surabaya itu akan dipotret ke Jember, kemudian ke pulau yang lain dan sebagainya, dengan karakter yang muncul awalnya dari Surabaya akan tidak pasti cocok ketika dikembangkan di Jakarta maupun di Pulau Jawa yang lainnya. Dan ini yang terjadi banyak, sekolah model cloning, sekolah unggulan yang bentuk cloning ini sekarang menjamur di mana-mana. Dan ini Ma'arif harus membuat ciri khas yang nanti tidak seperti itu. Karena apa? Kalau sekolah unggulan dengan model cloning ini akan tidak cocok dengan karakter budaya setempat. Ini yang berarti ini mereduksi budaya. Maka ketika anak diajar dengan tidak sesuai dengan karakter budaya yang setempat, maka anak ini akan tercerabut dari budayanya. Loh, saya tidak mengerti yang seperti ini. Biasanya saya di rumah taunya tahlil, tetapi di sini tidak ada tahlil dan sebagainya. Ini saya yakin Ma'arif akan mengembangkan sekolah unggul tidak dengan konsep yang cloning seperti ini, bagus di mana kemudian dipotret yang sama dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Ini tidak seperti ini, tapi Ma'arif akan mengkonsep sekolah unggul dengan mempertimbangkan karakter budaya, di mana sekolah unggul itu akan menjadi dikembangkan. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan poin penting bagaimana nanti Ma'arif akan mengembangkan sekolah unggul atau yang disebut Kang Hizbullah tadi adalah excellent. Nah, terkait dengan kurikulum 2013, pertanyaan kritis dari Pak Mujib tadi benar. Saya setuju bahwa kurikulum didesain kayak apapun, kalau yang aktornya sebagai algojo di lapangan, yakni guru ini, tidak melakukan perubahan mindset sampai kemudian secara konseptual tidak tahu tentang kurikulum itu harus dijalankan seperti apa tracknya, maka yakin dengan model kurikulum apapun jadinya tetap ngajarnya seperti yang kemarin. Makanya Pak Nuh sudah mendesain perubahan kurikulum ini dengan cara tidak kemudian sosialisasi saja, tetapi ada prosesnya cukup panjang. Mulai dari konsep ini disampaikan oleh narasumber nasional, diberikan kepada yang audiennya adalah ada trainer nasional. Trainer nasional ini akan menyampaikan konsep kurikulum ini kepada guru inti, dan guru inti akan mendidik guru-guru pada sekolah implementasi. Nah, ini proses panjang dan ini tidak selesai di situ, ada proses pendampingan. Proses pendampingan dengan struktur model desain yang seperti ini adalah dalam kerangka untuk menjamin bagaimana kurikulum ini bisa dijalankan dengan memastikan guru yang di level algojo atau eksekutor di level sekolah madrasah bisa menjalankan sesuai dengan konsep yang diharapkan. Nah, ini bedanya. Kalau tentang kurikulum yang lalu, iya, evaluasinya KBK ke KTSP ini konsepnya sama, kurikulum berbasis kompetensi. Tetapi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tidak ada jaminan bahwa guru itu bisa melaksanakan dengan baik, karena otoritas yang sebenarnya otoritas ini baik, tetapi kalau dikasih otoritas yang besar-besarnya malah guru tidak bisa menangkap otoritas itu yang sebenarnya karena kebingungan, karena belum siap. Tetapi kalau dengan dikasih penjelasan, misalnya pendekatannya seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah, saintifik, kemudian tematiknya sudah dengan ada buku yang kalau dulu sudah ditentukan, KTSP sudah menentukan ada kelas 1 dan sampai kelas 3 itu pendekatan tematik, tetapi realitasnya guru Pak Hizbullah ini tetap karena penilaiannya masih menggunakan fragmented yang mata pelajaran, maka pembelajarannya pun endingnya juga mapel, maka pembelajarannya juga berbasis mapel. Kembali lagi, tidak ada yang banyak sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran tematik, tetapi kembali lagi kepada mapel karena penilaiannya dalam bentuk penilaian mapel. Tapi sekarang penilaiannya sudah dikondisikan, kalau pembelajaran tematik penilaiannya juga tematik, nanti akan deskripsi bentuknya, tidak seperti dulu dalam bentuk angka-angka, tidak, tetapi sudah sesuai dengan tema, tidak berdasarkan mapel. Untuk konteks SDMI itu tidak dikenal mapel, yang dikenal adalah muatan. Jadi muatannya IPA, IPS, matematik, bahasa Indonesia, tetapi bukan mapel. Maka ini nanti evaluasinya konsisten dengan muatan-muatan itu, tetapi tidak kembali kepada mapel. Ini akan memastikan guru tidak akan membuat
melakukan pembelajaran dalam bentuk mata pelajaran, tetapi pasti sesuai dengan tematik. Apalagi sudah didukung dengan buku yang ini sangat jelas sebagai panduan untuk guru mengajar. Yang senang lagi adalah yang beda di kurikulum 2013 ini adalah kalau dulu dalam bentuk mapel itu anak kecil sangat kasihan. Pelajarannya ada 5-6 satu hari. Itu ada buku LKS-nya, buku ajarnya, buku wajib ajar yang dibawa, kemudian ada buku tulisnya. Itu kalau 6 kali 3 itu berapa? Itu satu hari. Dibawa anak kecil yang kelas 1 misalnya, itu wah berat sekali. Kalau sekarang satu untuk tingkat SDMI itu 1 bulan cukup membawa 1 buku. Nah ini sangat ringan. Dan ringannya ini secara fisik dan non fisik. Kalau dulu itu mata pelajaran ibarat banyak, sekarang anak usia SDMI tidak berpikir tentang pelajaran yang segitu banyak dan harus menghafal sebagainya. Sekarang anak SDMI dengan cukup ringan dan bahagia, dia hanya belajar tentang sekarang tema ini dengan cara bermain dan sebagainya. Itu cukup meringankan dan ini akan pasti menjadi pembeda sebagai different untuk dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Saya sangat yakin dan optimis dengan kurikulum ini karena ini sudah hasil evaluasi yang memastikan dengan cara-cara yang seperti yang saya sampaikan tadi untuk bagaimana guru bisa menjalankan kurikulum ini. Saya pikir itu. Jadi sekolah unggulan ini sesungguhnya kan kita gagas sekitar tahun 2001 ya. Waktu itu saya jadi sekretaris LP Ma'arif. Ada dua hal yang saya gagas. Pertama sekolah unggulan dan Pusdiklat kalau masih ingat itu. Kemudian kita minta Bu Hanun, karena Bu Hanun waktu itu satu-satunya dokter yang dari kita yang kita ajak ke Ma'arif. Nah, sejak awal sesungguhnya sekolah unggulan itu adalah tujuannya untuk mendorong agar sekolah dan madrasah di Ma'arif itu melakukan percepatan dari yang biasa mereka lakukan. Kemudian kita pilih dua pendidikan. Yang pertama di MI Kurek Sari Waru, kemudian yang kedua di Sekolah Dasar Islam Yapita. Saya yakin bahwa meski tidak maksimal seperti yang disampaikan oleh Pak Amin, tetapi di situ ada proses yang luar biasa, proses transformasi yang luar biasa, baik dari sisi kepemimpinan maupun dari sisi pengembangan kurikulum dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat di Kurek Sari ini bukan sekolah biasa lagi, meskipun banyak kekurangan juga. Nah, kalau ini ke depan akan dikembangkan, maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah riset. Ini yang sangat kurang. Biasanya kita membuat statement tetapi tidak diikuti dengan data valid. Taruhlah misalnya, apakah betul seluruh yang kita lakukan di Ma'arif itu menjadi kebutuhan orang Ma'arif? Misalnya, apakah misalnya sekolah unggulan, evaluasi, ijazah dan sebagainya. Ini perlu diriset. Maka mungkin nanti segera kita akan bentuk lembaga riset itu. Nah, dari hasil riset itulah kita tahu, ini menjadi kebutuhan kita di Ma'arif untuk kita cover melalui kegiatan-kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya Ma'arif juga sudah melakukan pengembangan SDM yang berupa tenaga kependidikan, yang berupa guru ini, yang dilakukan oleh Pak Amin setiap minggu itu adalah, meskipun tema besarnya adalah kurikulum 2013, tetapi isinya bukan hanya sekedar kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum, tetapi di situ ada kompleksitas psikis yang luar biasa. Misalnya semangatnya Pak Amin waktu melatih, bagaimana Bapak Ibu, alhamdulillah, dan luar biasa. Itu sebuah semangat yang luar biasa. Ini kita hargai. Yang terakhir, terkait dengan sekolah unggulan juga, sesungguhnya kita juga memerlukan standar paten. Kita tidak ingin bahwa
NU menjadi subordinat saja bagi keseluruhan sistem pendidikan kita ini. Mengapa demikian? Seharusnya NU yang punya banyak ragam pendidikan, baik formal, yang berupa sekolah, madrasah, punya juga pendidikan non formal, misalnya pesantren dan lain sebagainya, apalagi informal di sekolah. Ini bisa mencoba untuk membuat semacam gagasan dan kita rumuskan bersama-sama. Dan ini mungkin pekerjaan PP mungkin ya, PP itu pekerjaannya itu yang paling penting, gitu ya. Jadi pekerjaan penting yang dilakukan oleh PP mungkin mencoba untuk merumuskan bagaimana sesungguhnya pendidikan yang benar itu, yang menjadikan peserta didik ini pinter tapi juga benar. Kemudian diikuti oleh pengurus PW. Gitu. Nah, implementasinya mungkin di cabang. Mungkin tingkat cabang ini adalah institusi yang berusaha untuk mengimplementasikan dari konsep yang dibuat oleh PP dan PW. Gitu. Nah, ini penting untuk dilakukan. Nah, sehingga meski kita otomatis menerima kurikulum 2013, tapi menjadi semacam kalau tinju itu sparring partner gitu bagi pemerintah untuk membangun mengembangkan kurikulum gitu. Jadi sparring partner untuk mengembangkan kurikulum ini gitu. Jadi bukan hal yang luar biasa kalau misalnya kita melakukan misalnya mengkritik, merevisi dan lain sebagainya ini. Jadi saya yakin 100% bahwa kurikulum 2013 ini baik, tetapi masih ada ruang yang kita bisa masuk di dalamnya. Tadi ada saran bagaimana guru-gurunya kita siapkan. Jadi sesungguhnya pelatihan ini luar biasa, bukan biasa-biasa, luar biasa. Karena apa? Mereka juga akan mencoba untuk mengimplementasikan dan juga akan menjadikan kompetensi mereka dalam bidang kurikulum ini menjadi jalan masuk, madkhal bagi pengembangan pribadi-pribadi mereka sebagai guru yang profesional. Saya kira itu. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Secara umum, apa yang bisa kita hasilkan dalam diskusi kita kali ini adalah semua bagian itu mendukung untuk menjadikan sebuah konsep leadership yang unggul, mulai dari isu wacana yang tengah dikeluarkan oleh pemerintah pada regulasi-regulasi kependidikannya, kemudian pada kurikulum-kurikulum yang sengaja mulai saat ini telah mulai digagas oleh Ma'arif untuk dikembangkan terus-menerus kepada seluruh sekolah di Jawa Timur. Kemudian izinkan pula saya untuk mengadres beberapa hal yang menjadi beberapa poin yang bisa untuk diteruskan di depan. Yang pertama kepada lembaga kita sendiri, Ma'arif, untuk segera bisa melakukan research apakah semua yang kita kerjakan saat ini itu sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kedua juga mengadres kepada pimpinan pusat Ma'arif NU untuk bagaimana bisa merumuskan gagasan pendidikan yang benar dan khas NU. Itu dua poin penting yang kita bisa adres kepada PWLP Ma'arif dan PP Ma'arif Pusat Jakarta. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan para hadirin sekalian. Untuk itu saya ucapkan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari semua perwakilan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.